Jumlah kasus lokal tanggal 14 Juni mencapai 66.119 kasus. Tertinggi di Taichung dengan 10.210 kasus, diikuti dengan Kaohsiung. Jumlah kasus meninggal ada 123 kasus. Jumlah penderita positif lokal menurun, namun kasus pada CCC malah kian bertambah. Setelah Komandan CCC terinfeksi tanggal 12 hari Minggu, sejumlah lainnya dikabarkan juga positif terdiagnosis. Mencakup Ketua Tim Pencegahan Pandemi pada komunitas, Wakil Ketua Tim Penanganan Medis, dan juru bicara. Ketiganya menunjukkan gejala positif saat menjalani tes rapid tanggal 14 hari Selasa. Untungnya mereka hanya bergejala ringan atau asimptomatik. Ketiganya akan menjalani karantina rumah dan pengobatan secara virtual. Luo menyampaikan saat ini ia sendiri serta Wakil Komandan CCC, Ketua Tim Pengawas Pandemi, dan Ketua Tim Penanganan Medis telah menjalani tes rapid dan hasilnya adalah negatif. Saat ini kondisi kesehatan mereka baik dan akan terus melakukan pemeriksaan kesehatan mandiri. Ditegaskan tugas operasional CCC tidak akan terpengaruh. Saat kembali ke rumah tanggal 13 malam, Wali Kota Taoyuan juga terdiagnosis positif saat berobat setelah mengalami sakit tenggorokan. Saat ini tengah menjalani karantina rumah 7+7. Pihak Pemkot menyatakan kondisi kesehatan Wali Kota sangat baik. Tes rapid keluarga dan staf kantor semuanya menunjukkan hasil negatif. CCC mengumumkan kasus pertama dari luar negeri yang terdiagnosis virus Omikron mutasi baru, yakni 1 kasus tipe BA4 dan 4 kasus tipe BA5. Semuanya berhasil dicegat, tidak terlalu berdampak pada komunitas. Namun CCC memperingatkan bila virus mutasi ini menyebar di komunitas, resiko terinfeksi ulangnya akan sangat tinggi. 这2个新的变异株呢，有较高的传染力，以及有这个免疫逃脱的特性。所以对于曾经染疫过或者是曾经接种过疫苗的人来讲，他还是有这个再度感染或者是再度被传染到的这种可能性。Tingkat penularan tertinggi di 6 kota saat ini masih berada di kota New Taipei sebesar 18,26%, diikuti dengan Taoyuan dan Taipei. Wilayah sentral dan selatan masih berada pada masa puncak. Untuk mencegah kasus klaster pada instansi perawatan jangka panjang, CCC mengumumkan instansi berasrama harus menjalani tes rapid gratis rutin mulai hari ini hingga akhir Juli. Penghuni 2 kali seminggu, petugas sedikitnya seminggu sekali. Bagi yang sempat tertular dan pulih, tidak perlu dites lagi selama 3 bulan. Cuaca Taiwan akhir-akhir ini cerah dan panas, namun CWB memprediksi cuaca akan menjadi tidak stabil mulai Rabu tanggal 15 dan 16 akibat pergerakan front awan ke arah selatan yang disertai uap air. 我们还是要提醒大家，在中部以北、东北部地区，还有东部地区以及南部的山区，在星期三、星期四会出现局部性的大雨。 Akibat turunnya angin barat daya dan peluang timbulnya angin fon di kawasan Taitung pada hari Selasa, suhu wilayah lembah di Hualien dan Taitung berpeluang mencapai 36 derajat Celcius. Namun mulai tanggal 15, cuaca setiap wilayah akan beralih menjadi hujan berkala sporadis atau hujan yang disertai petir, angin kencang, dan hujan lebat secara tiba-tiba. Front awan akan mulai beranjak tanggal 16. Malaysia merupakan produsen minyak kelapa sawit terbesar kedua, namun karena kini kekurangan PMI, hasil panen dan produksinya tidak setinggi yang lalu. Dulu boleh harvest sebulan 2 kali, sekarang dah jadi cycle 21 hari dan sebulan sekali. Jadi percentage tu dah kurang 30% ke 40%. Masalah kerja ya penatlah, seorang sekarang kurang, tak ada kawan, sekarang kerja 1 orang saja. Setiap buah sawit beratnya mencapai 25 kg dan sangat memerlukan tenaga untuk memanennya. Situasi pandemi 2 tahun lalu mengakibatkan terhentinya penyaluran pekerja migran. Panen setiap bulan berkurang 50 ton dibandingkan sebelumnya. Dengan lonjakan permintaan setelah pandemi, kekurangan tenaga kerja Malaysia semakin memburuk setiap harinya. Statistik pemerintah menunjukkan bahwa setidaknya industri manufaktur, konstruksi, pertanian, dan teknologi mengalami kekurangan 1,2 pekerja. Meskipun pihak berwenang mencabut larangan PMI dan Bangladesh pada bulan Februari, negosiasi hak-hak buruh dan birokrasi masih membuat pengusaha kalang kabut. MPOC already said that planters may reduce their earnings from 5 to 10% further. So, compounding that with supply chain disruptions and not being able to cater to global demand, missing out. Pakar ekonomi juga memperingatkan jika hal ini terus berlanjut, peluang ekspor akan hilang akibat terputusnya rantai pasokan global dan kenaikan harga komoditas.